Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fil jannati syajaratan yasirur rakibu fi zilliha mi'ata amin la yabta'uha ikra'u in syi'tum wa zillin mamdudin wa fil jannati ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar ikra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin wala mawdi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha ikra'u in syi'tum faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Artinya, sesungguhnya di dalam surga itu ada pohon besar sehingga seorang yang berkendaraan dapat berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, tidak putus naungannya. Dan di dalam surga kesenangannya yang tidak pernah dilihat mata atau didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati atau perasaan manusia. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka dari kesenangan yang memuaskan hari sebagai pembalasan yang telah mereka lakukan di atas dunia. Dan tempat cambuk di dalam surga lebih baik dari dunia seisinya. Maka siapa yang dijauhkan dari api dan dimasukkan ke dalam surga berarti telah beruntung. Faqad faz. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya di dalam surga itu ada bidadari yang dijadikan dari 4 macam, misik, ambar, kafur, dan za'faron, sedang tanahnya dicampur dengan air hidup hayawan. Dan setelah dijadikan, maka semua bidadari asyik kepadanya. Andaikan ia berludah dalam laut, tentu menjadi tawar airnya. Tercantum di lehernya, siapa yang ingin mendapat istri seperti aku, maka hendaklah taat kepada Tuhanku. Itulah tulisan yang tercantum pada leher si bidadari yang diinginkan oleh semua manusia. Mujahid berkata, bumi surga dari perak dan tanahnya dari misik dan urat-urat pohonnya dari perak, sedang dahannya dari mutiara dan zabarjad. Sedang daun dan buahnya di bawah itu, maka siapa yang makan sambil berdiri tidak sukar, dengan duduk juga tidak sukar, dan sambil berbaring pun juga tidak sukar. Kemudian dimudahkan buah-buahannya sehingga semudah-mudahnya dapat dicapai oleh orang yang berdiri maupun yang duduk dan berbaring. Tidak ada kesulitan oleh para ahli surga bila dia mau memetik buah-buahan yang ada di dalam surga tersebut. Artinya, disambil
di waktu kita berbaring pun kita itu tidak akan kesulitan untuk memetik buah yang kita inginkan di dalam surga. Kita sambil berjalan, berdiri, duduk, bahkan sambil bermain-main pun buah-buahan yang ada di dalam surga itu tidak akan kesulitan kita nanti untuk memetiknya, karena tidak ada yang namanya sulit di dalam surga tersebut. Disebabkan karena kesulitan itu adalah merupakan musibah atau penyakit bagi siapapun yang masuk ke dalam surga. Sementara penyakit atau kesulitan itu tidak ada di dalam surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, demi Allah yang menurunkan kitab pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ahli surga tiap saat bertambah gagah dan cantiknya, sebagaimana dahulu di dunia bertambah tua. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza dakhal ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar, nada munadin ya ahlal jannah inna lakum indallahi mau'idan yuridu ayyunjizakumuhu fayaqulun ma huwa alam yusaqqil mawazinana wa yubayyit wujuhana wa yudkhilna al-jannata wa yukhrijna minan nar." Qala fayakshiful hijab fayanzuruna ilaihi fawalladhi nafsi biyadihi ma a'tahum syai'an huwa ahabbu ilaihim minan nazar ilaihi. Apabila ahli surga telah masuk ke dalam surga dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, maka ada seruan, hai ahli surga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menepati janjinya kepada kamu semua. Mereka berkata, apakah itu? Tidakkah telah memberatkan timbangan amal kami dan memutihkan wajah-wajah kami dan memasukkan kami ke dalam surga dan menghindarkan kami dari neraka? Maka Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi mereka hijab sehingga mereka dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, belum pernah mereka diberi suatu yang lebih senang daripada melihat kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Seindah-indahnya surga, sesenang-senangnya ahli surga di dalam surga, tentu jauh lebih indah, lebih senang, lebih gembira ahli surga itu melihat kepada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa cermin putih yang di tengahnya ada titik hitam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, apakah cermin yang putih itu? Jawabnya, ini hari Jumat dan titik hitam ini saat mustajab yang ada di hari Jumat telah dikaruniakan untukmu dan umatmu, sehingga umat-umat yang sebelummu berada di belakangmu, yaitu Yahudi, Nasrani. Dan ada saat di hari Jumat, jika seorang mukmin bertepatan berdoa untuk kebaikan, pada saat itu pasti ia akan diterima doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau berlindung kepada Allah dari suatu bahaya pasti akan dihindarkannya. Dan hari Jumat di kalangan kami para malaikat dinamakan dengan Yaumul Mazid, hari tambahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya,
apakah yaumul mazid itu, hai Jibril? Jibril pun menjawab, Tuhan telah membuat lembah di surga Jannatul Firdaus. Di sana ada anak bukit dari misik kasturi, dan pada tiap hari Jumat di sana disediakan mimbar-mimbar dari cahaya yang diduduki oleh para nabi, dan ada mimbar-mimbar dari emas bertaburan permata yakut dan zabarjad, diduduki oleh para siddiqin, syuhada, dan as-solihin. Sedang orang-orang yang ahlil qurab yang di bilik surga berada di belakang mereka di atas bukit kecil itu, berkumpul menghadap kepada Tuhan untuk memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mintalah kamu kepadaku, maka semua permintaan kami mohon keridhaanmu, wahai Allah. Jawab Allah, aku telah ridho kepadamu. Keridhaan sehingga aku tempatkan di rumahku, dan aku muliakan kamu. Kemudian Allah menampakkan kepada mereka sehingga mereka dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada hari yang mereka suka sebagaimana hari Jumat, karena mereka merasa bertambahnya kemuliaan kehormatan mereka. Dalam riwayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada malaikat, berikan makan kepada para waliku, maka hidangkan berbagai makanan, maka terasa pada tiap suap rasa yang lain dari semula, bahkan lebih lezat, lebih enak suapan yang kedua daripada suapan yang pertama. Sehingga bila selesai makan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan minum kepada hamba-hambaku, maka diberi minuman yang dapat dirasakan kelezatannya pada tiap teguk. Dan ketika telah selesai, maka Tuhan berfirman, akulah Tuhanmu, telah menepati apa yang aku janjikan kepadamu, dan kini kamu boleh minta, niscaya aku berikan permintaanmu. Jawab mereka, kami minta ridhamu, kami minta ridhamu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku redha kepadamu, bahkan masih ada tambahan lagi daripadaku. Pada hari ini aku muliakan kamu dengan kehormatan yang terbesar dari semua yang telah kamu terima. Maka dibukakan hijab sehingga mereka dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala sekehendak Allah. Maka segeralah mereka bersujud kepada Allah sekehendak Allah, sehingga Allah menyuruh mereka, angkatlah kepalamu, sebab kini bukan masa beribadah. Maka di situ mereka lupa pada nikmat-nikmat yang sebelumnya, dan terasa benar bahwa tidak ada nikmat yang lebih besar daripada melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Kemudian mereka kembali, maka semerbak bau harum dari bawah arsy, dari bukit kasturi yang putih, dan ditaburkan di atas kepala mereka, di atas ubun-ubun kuda mereka. Maka apabila mereka kembali kepada istri-istrinya, terlihat bertambah indah lebih dari semula ketika mereka meninggalkan mereka, sehingga istri-istri mereka berkata kepadanya, kamu kini lebih elok dari yang biasa. Nah, itulah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang dinamakan dengan melihat kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang
ada dalam sebuah doa dalam hizib Nahdlatul Watan wa Nahdlatul Banat, yaitu Rabbana nas'aluka sa'adah wa jannatal firdausi wa ziyadah. Ya Rabbana nas'aluka sa'adah, ya Allah kami memohon kepadamu agar engkau memberikan kami kebahagiaan, wa jannatal firdausi, dan surga firdaus dengan segala kenikmatan yang ada di dalam surga firdaus tersebut, wa ziyadah, dan tambahan dari kenikmatan yang ada di dalam surga firdaus itu, yaitu melihat kepada Zat-Mu ya Allah. Nah, itulah doa yang terdapat di dalam hizib yang disusun oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Semoga kita termasuk ahli surga Jannatul Firdaus.